Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Restunevia akan menampilkan tugas Pancasila tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Pojawijatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kailan, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Yang kedua, sistem ilmiah harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Saat satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrealisasi maupun interdependensi. 4. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Objek filsafat bersifat menyeluruh. 2. Sistem filsafat harus bersifat koheren. 3. Sistem filsafat itu merupakan bagan konsepsional. B. Sifat sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila merupakan salah satu bagan konsepsional menurut Kirchhoff. Konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dan pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Noto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren. Menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan. Semua menyusun hal yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila mengandung sila lainnya. Terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Menurut Noto Nagoro, hubungan antara negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Sistem filsafat juga bersifat spekulatif. Dalam filsafat Pancasila Noto Nagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Refleksi kefilsafatan yang dikembangkan Noto Nagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila, kemudian dijadikan pangkal tolak pengamalan objektif dan pengamalan subjektif. C. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Noto Nagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Yang ketiga, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Baiklah, sekian hasil tugas Pancasila saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.